guys, Aku Nazla. aku Tata. Aku Nabila. Kita dari kelompok 5. Hari ini kita lagi pergi ke Baduy. Ikuti keseruan kita di Baduy yuk. Kalian pernah kebayang nggak ada satu komunitas di Indonesia yang hidup super dekat dengan alam, tapi tetap bertahan di tengah dunia yang serba digital? Yap, mereka adalah masyarakat Baduy yang tinggal di perbukitan hijau di Lebak, Banten. Perjalanan kami dimulai dari stasiun Serpong, lalu kami naik kereta sekitar 1 jam untuk menuju di stasiun Rangkas Bitung. Dari sana kami lanjut naik Elf selama kurang lebih 1 jam untuk tiba di Terminal Ciboleger, yang merupakan pintu masuk menuju wilayah Baduy. Begitu sampai di Ciboleger, barulah pertualangan kami sesungguhnya dimulai. Dari terminal ini, kami harus jalan kaki sekitar 1,5 jam untuk mencapai permukiman Baduy luar. Nah, sedikit penjelasan dulu nih. Kalau masyarakat Baduy itu terbagi menjadi 2 kelompok. Ada Baduy dalam sama Baduy luar. Baduy dalam itu ngejalanin adatnya super duper ketat. Mereka gak boleh pakai teknologi, gak boleh naik kendaraan, dan hampir semua aktivitas mereka itu masih sangat tradisional. Nah, kalau Baduy luar, mereka lebih terbuka sama dunia luar. Mereka boleh berinteraksi sama pendatang, beberapa juga sudah pakai teknologi sederhana, dan biasanya jadi gerbang pertama buat wisatawan atau peneliti yang mau belajar soal budaya Baduy. Sepanjang perjalanan, kami disuguhi pemandangan yang luar biasa indah. Jalannya dikelilingi pepohonan yang rimbun, udara terasa jauh lebih sejuk, dan sesekali kami melewati aliran sungai yang jernih mengalir pelan di antara bebatuan. Semakin jauh melangkah, semakin terasa suasana tenang dan damai. Seolah kita sedang meninggalkan semua hiruk-pikuk kota dan masuk ke dunia yang lebih sederhana dan alami. Yang membuat perjalanan ini semakin menarik, tour guide terus menemani dan mengarahkan kami. Setiap kali kami melewati sesuatu yang khas, entah itu tanaman, jalur sungai, atau rumah-rumah adat yang mulai terlihat dari kejauhan, beliau selalu berhenti sejenak untuk menjelaskan maknanya. Jadi, perjalanan ini bukan cuma sekedar jalan kaki, tapi juga pengalaman belajar. Kita juga jadi tahu cerita di balik alam, budaya, dan kebiasaan masyarakat Baduy yang kami temui di sepanjang jalur. Lalu, akhirnya kami sampai di kampung ke-7, yaitu Kampung Gajebo. Suasananya tenang, dengan rumah-rumah kayu yang sederhana, dan lingkungan yang masih alami. Perjalanan kami menuju Baduy itu bukan sekedar jalan-jalan. Tujuan kami jelas untuk memahami bagaimana masyarakat Baduy mempertahankan identitas budaya mereka, mulai dari adat, gaya hidup, sampai sikap mereka terhadap teknologi. Selama observasi, kami menemukan bahwa masyarakat Baduy memiliki jarak kekuasaan atau power distance yang sangat tinggi. Artinya, mereka sangat menghormati pemimpin adat seperti Puun dan Jaro. Dan keputusan pemimpin dianggap mutlak. Hal ini terlihat jelas dari cerita Carik atau sekretaris desa Kanekes yang mengatakan kalau ada yang melanggar aturan, pasti harus melibatkan lembaga adat. Ada upacara nyabuan, berubah, sampai tali botak. Kalau tidak dibereskan, kelak anak cucunya bisa kena kutukan. Masyarakat Baduy juga sangat menjunjung tinggi kebersamaan dibandingkan kepentingan pribadi. Carik juga bilang, jika ada yang ingin mengikuti kemajuan, silakan keluar. Dan akhirnya banyak juga yang memilih pindah karena ingin sekolah atau ikut modernisasi. Masyarakat Baduy juga sangat berhati-hati dalam memilih untuk menghindari hal-hal yang dianggap beresiko, karena masyarakat Baduy menjaga lubitan, yaitu keseimbangan alam dan kehidupan. Carik juga bilang, beberapa masyarakat Baduy sudah ada yang menggunakan barang-barang modern, dan pada saat ada razia, beberapa dari mereka ada yang harus melepas barang tersebut. Contohnya itu seperti termos dan kasur. Aturan-aturan seperti ini, meskipun terlihat ketat, sebenarnya tidak mereka anggap sebagai beban. Justru, aturan itu membuat hidup terasa lebih teratur. Mereka percaya
bahwa ketika aturan dijalani dengan sepenuh hati, hidup akan terasa lebih ringan. Tapi kalau setengah-setengah, justru terasa berat. Melalui perjalanan ini, kami melihat bagaimana nilai-nilai budaya Baduy ternyata selaras dengan teori Hofstede. Mereka memegang kuat hierarki, menjunjung tinggi kebersamaan, dan sangat berhati-hati terhadap perubahan. Pengalaman ini membuat kami memahami bahwa Baduy bukanlah komunitas yang anti-modernisasi. Mereka hanya memilih perubahan yang tidak merusak identitas mereka. Mereka bukan menolak dunia luar, mereka hanya menjaga agar dunia luar tidak mengubah siapa mereka sebenarnya. Perjalanan kami di Baduy perlahan membawa kami pada suatu kesadaran yang penting, bahwa budaya bukan sesuatu yang kaku, tapi sesuatu yang hidup. Masyarakat Baduy, khususnya di Baduy luar, menunjukkan bagaimana tradisi bisa berdampingan dengan modernitas tanpa saling meniadakan. Dan mungkin dari perjalanan ini kita belajar bahwa identitas tidak dibentuk oleh seberapa banyak yang kita ambil dari dunia, tetapi oleh seberapa teguh kita menjaga apa yang paling kita yakini. Ketika matahari mulai naik perlahan di hari berikutnya, kami bersiap meninggalkan Baduy. Perjalanan pulang terasa lebih berbeda, karena lebih penuh makna. Bukan lagi sekedar kembali ke kota, tetapi membawa pulang pengalaman dan juga pemahaman tentang bagaimana masyarakat Baduy menjaga identitas mereka di tengah arus perubahan. Dari perjalanan kami di Baduy, kami belajar bahwa mereka mampu menjaga adat pikukuh karuhun sambil tetap beradaptasi dengan dunia modern. Melalui teori Hofstede, terlihat jelas bagaimana hierarki, kebersamaan, dan kehati-hatian terhadap perubahan membentuk kehidupan mereka sehari-hari. Baduy mengingatkan kita bahwa identitas dapat tetap terjaga asalkan kita bijak memilih apa yang layak untuk masuk ke dalamnya. Terima kasih Baduy, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.